Tetap bersama Bapak Tasbir, kita melanjutkan perbincangan tentang pariwisata. Pak Tasbir, Ya, melanjutkan pembicaraan episode kemarin, Pak. Ya. Faktor utama dari pariwisata adalah salah satunya adalah kenyamanan, dan satu lagi yang terpenting adalah keamanan, Pak, safety. Beberapa hari terakhir ini kan ada berita-berita di Yogyakarta tentang sebuah kecelakaan bus pariwisata dan itu mungkin sudah ada banyak sekali, Pak, ya, berita-berita tentang hal tersebut, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, faktor keamanan bagi pariwisata dan syarat-syarat apa saja, Pak, untuk bagi pengelola pariwisata untuk membuat sebuah tempat itu menjadi aman dan nyaman. Ya, jadi begini. Pertama, menurut saya kita melihat dulu bagaimana posisi kita dulu. Jogja ini kan destinasi wisata, tempat orang berkunjung untuk berwisata. Di Jogja ini ada karakter alamnya, ada yang jalan datar, ada yang gunung-gunung, bukit-bukit, ya. Jadi ini semua sudah merupakan khas karakter di Jogja. Dan lengkap ya Jogja itu, Pak, ya? Dan lengkap Jogja. Ada gunung, ada pantai, ada pantai, ada sungai, ada gua, ada candi, semua ada heritage-nya. Jadi Jogja ini paling lengkap. Jadi kembali ke sini kita sebagai destinasi. Nah, terakhir kita tahu ada kejadian bus yang kecelakaan dan sebagainya itu. Nah, ini sangat merugikan nama baik Jogja. Itu kecelakaan di Jogja yang meninggal sekian. Nama Jogja dirugikan. Kita harus usahakan setiap hari berita tentang Jogja itu positif. Nah, sekali kena berita negatif seperti ini, jadi berita negatif itu bisa yang di luar kendali kita. Misalnya erupsi Merapi, itu di luar kendali kita. Ya. Tapi kalau kecelakaan bus sedikit banyak kelalaian itu. Faktornya. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita nekan itu. Kalau kita melakukan pencegahan, ya. Artinya begini. Jadi yang pertama memang yang di luar kendali kita, bus ini kita nggak tahu dari mana. Kita nggak tahu bus itu dari tempat berangkatnya itu kondisinya seperti apa. Apakah itu busnya memang bus profesional atau asal-asalan, atau busnya nggak pernah dirawat. Betul. Asal mungkin penumpangnya yang penting dapat bus murah gitu, nggak mau tahu kondisi bus, yang penting sampai ke Jogja merasa aman, ya kan, yang penting murah dan sebagainya. Kita nggak tahu tuh, itu di luar kendali kita. Nah, yang bisa kita lakukan dengan kejadian ini mungkin informasi yang terbuka. Oh, mau kemana? Ke Gunung Kidul, jalannya berbukit-bukit, menanjak. Kira-kira busnya kuat nggak? Mungkin ada tempat tertentu yang seperti jadi Cinomati itu, mungkin ada pos dari kita, ada pos tanya dulu, berhenti sebentar, gimana busnya sehat nggak, nanti kondisinya begini. Atau ada kita pasang itu spanduk atau apa, peringatan, hati-hati, misalnya rambu-rambu, ya. Pokoknya adalah sesuatu yang menyebabkan ada warning dulu, ada peringatan dari kita bahwa karena tanjakan pastikan busnya sehat dan lain sebagainya. Kan kemarin yang terjadi kalau nggak salah remblong, ya. Ya, saya nggak tahu, kita nggak ngerti teknis. Apakah remblong ini bisa karena nggak diperiksa remnya, atau lama nggak diservis, atau apa gitu kan? Jadi yang kita hindari pokoknya selama orang di Jogja itu kalau bisa zero kecelakaan, nggak boleh ada yang meninggal, baik di pantai meninggal, mandi di laut, atau jatuh dari mana, atau jadi salah satu keberhasilan kita untuk mengangkat image Jogja sebagai destinasi wisata juga keamanan dan itu kecil. Walaupun di luar kendali kita, tapi kita harus bisa mulai lakukan preventifnya itu yang penting. Ada komunikasi antara bus yang masuk dengan dari kita gitu, ya. Teknisnya silakan aja. Tapi ada pos dulu, ada informasi, tanya dulu dan sebagainya. Bisa sehat nggak? Bisa jadi juga mungkin busnya belum pengalaman, bisa jadi belum pernah ke sini. Dia nggak tahu medan, bisa juga. Semua itu bisa terjadi. Jadi yang diperlukan saya kira komunikasi juga itu. Itu faktor penting sekali, Pak, ya, penting, ya. Jadi dibangun antara, ya silakan aparat Pemda, ada provinsi,
kabupaten kota, itu mungkin dinas perhubungannya berkaitan dengan itu. Jadi kita itu dalam dalam kalau bicara pariwisata secara internasional pun ada namanya kode etik pariwisata. Dan dalam kode etik pariwisata ini juga salah satunya melindungi melindungi keselamatan wisatawan. Itu masuk dalam kode etik pariwisata. Kalau kita kaitkan dengan kode etik pariwisata yang disepakati oleh dunia, berlaku seluruh dunia, salah satunya itu ya kita berusaha menekan kecelakaan itu. Jadi keselamatan wisatawan yang berkunjung ke kita itu masuk bagian dari kode etik pariwisata dunia loh. Itu jadi, dunia, ya dunia. Jadi kita nggak boleh juga tinggal diam. Jadi keselamatan itu bukan tanggung jawab pribadi wisatawan. Jadi ketika wisatawan masuk ke suatu lokasi wisata itu sudah menjadi tanggung jawab bersama, Pak. Artinya destinasi yang datang juga ikut berpikir, ikut bertanggung jawab, ikut Karena kita kan tahu karakter alam kita tahu. Oh, saya punya perbukitan menuju ke objek ini dengan ketinggian sekian, berarti kalau busnya tidak sehat ini akan bermasalah, kira-kira gitu. Nah, ini harus terkomunikasikan. Ya, bisa juga tamunya belum tahu atau tamunya agak bandel sedikit, tapi udah terkomunikasikan gitu. Nah, ketika semuanya sudah ada pencegahan dan terjadi sebuah kecelakaan, menjadi pembelajaran bagi semua. Ternyata harus memang mematuhi apa yang pemerintah. Jadi pemerintah bertanggung jawab untuk memberi informasi yang clear. Dan sudah terjadi kan yang di ini, Pak, di Parangtritis ya, Pak ya. Itu kan warning gitu. Cuman kalau yang jalan masih belum sepertinya, Pak ya. Kalau yang untuk lokasi wisata yang ekstrim, apalagi yang kemarin itu kan pas hujan, hujan deras sekali. Dan bisnya ya itu memang alam ya, Pak ya. Tapi paling tidak ada warning gitu. Ada warning dari pemerintah. Nah, untuk pariwisata ini, Pak, adakah ide-ide yang lain, Pak? Dari pandemi ini kan pasti ada hikmah, Pak. Oh, pasti. Nah, hikmahnya itu apa, Pak? Nah, yang muncul dari kreativitas. Memunculkan apa, Pak? Yang pandemi ini hikmah. Menurut pandangan Pak Tasbir. Pandemi ini hikmahnya adalah salah satunya hikmah pandemi itu munculnya pebisnis baru, terutama di pedesaan yang jauh dari kota. Ada yang jual kopi, bikin warung, bikin resto. Karena orang mau cari tempat yang terbuka, duduk enak, itu luar biasa itu. Justru mereka membuka tempat wisata untuk mereka sendiri, Pak ya. Iya, artinya kan lokal, ya. Artinya kan ini kan istilahnya kan menyebar nih. Jadi ekonomi rakyat itu terbuka ini. Ekonomi di pedesaan tuh orang duduk dekat sawah, ngopi di sawah. Dijadikan spot-spot bagi mereka sendiri. Orang kan menghindari duduk di mall dan sebagainya, ruang tertutup. Ini salah satu hikmah dari pandemi ini. Kemudian beberapa waktu lalu juga teman-teman di Jogja juga hikmah pandemi mendapat tamu-tamu di Jakarta juga. Ada juga dokter-dokter yang sudah stres di Jakarta. Itu diberi perlakuan khusus. Jadi itu ada, Pak, di Jogja, Pak? Ya, diberi perlakuan khusus dari airport dijemput, terus nginapnya wisata stres nginapnya di tempat-tempat yang sepi, tidak di kota. Kemudian berkeliling ke tempat-tempat yang tidak banyak ketemu orang. Wah, itu senangnya luar biasa. Pakainya jualnya mahal. Dia nggak mau ketemu banyak orang. Dan itu market besar itu. Jadi ngurusi orang-orang Jakarta, dokter-dokter yang udah stres itu duit besar di situ. Itu sudah berjalan, Pak? Sudah berapa kali temannya udah ngambil. Itu jadi hikmah dari hikmah, Jadi kalau pandai kita ngambil, banyak orang-orang Jakarta sudah, tapi dia hanya berani keluar dengan perlakuan khusus. Dia dari airport langsung kita khusus, nggak ketemu orang, nginap di tempat yang tidak di keramaian, kemudian terus paket-paket seperti itu cukup menarik. Itu kan sekarang banyak penginapan di termasuk desa wisata mulai bermunculan, Pak. Ya, bermunculan. Saya kira pasti ada ya, karena makin lama pandemi kan makin banyak orang yang tertekan, tapi dia punya duit.
tapi nggak bisa dibelanjakan kan. Tapi kalau ada yang mau ngurus yang benar-benar dia yakin safe itu, jadi pasti laku itu. Mungkin ini juga Pak, jadi ada juga orang yang pengen ngobrol itu didengarkan. Ya. Mungkin ada juga nanti ada ide wisata ngobrol gitu, jadi bisa jadi apa aja. Dari Jakarta pengen ketemu Pak Tasbir, ya ngobrol aja sama Pak Tasbir, itu kan jadi wisata juga Pak. Jadi bertukar diskusi. Boleh. Asal itu tadi, kan juga pusat orang-orang tokoh-tokoh budaya, saya setuju itu, akademisi itu kan di Jogja semua, itu mungkin bisa dijadikan sebuah ide untuk wisata gitu. Jadi umpamanya orang dari mana, dari luar daerah yang buntu pingin diskusi tapi nggak ketemu teman diskusi yang pas, boleh Jogja bisa milih. Ya, saya setuju itu. Dengan akademisi ini atau dengan seniman atau sama Pak Tasbir, yang ngobrol. Bisa. Wisata ngobrol. Betul, saya setuju itu salah satu pilihan. Jadi ya itu termasuk wisata edukasi sih. Wisata edukasi, ketemu misalnya kita pertemukan dengan profesor yang ahli di bidang misalnya pertanian gitu ya. Terus profesornya duduk, mungkin tamunya dibatasi dengan berjarak gitu kan. Ya, tapi di tempat terbuka gitu kan. Itu saya kira sangat layak itu karena Jogja karena Jogja ini kan pusat perguruan tinggi kota pendidikan, kota. Memang kan Jogja ini kan hidupnya dari 3 pilar kan, pendidikan, budaya dan pariwisata kan. Jadi ini integrated, saya setuju. Bagus. Iya, bisa sangat sepakat itu. Nanti bisa bikin Pak di sini Pak. Iya. Karena selama ini kan profesor. Karena kalau kita ngobrol nggak ketemu dengan teman yang maksudnya bisa ngimbangi ngobrol itu juga pusing juga Pak. Gitu stres juga. Karena selama ini kan profesor-profesor dari UGM kan diundang ke seluruh Indonesia. Nah, kan? Kenapa nggak mereka aja yang datang? Sekarang saya juga kita balik sekarang kan. Karena jadi lebih berat masyarakat dapat seperti yang akses wisata lainnya. Selama ini kan teman-teman UGM kan keliling. Ya, keliling yang proyeknya di mana-mana tuh. Makanya kalau udah Sabtu atau Jumat sore itu pesawat Jakarta Jogja itu isinya orang-orang kampus tuh pulang dulu. Nah, weekend di sini nanti Senin balik lagi gitu kan. Jadi proyeknya di Jakarta di mana-mana gitu kan. Oke, jadi saya setuju, bagus tuh. Memang ya memang sekarang ada juga ya webinar itu ya. Tapi lama-lama webinar orang bosen juga tuh webinar ya. Webinar orang kalau tidak interaksi ya. Saya juga udah terlalu sering webinar sudah saya pilih-pilih juga, nggak semua saya ikuti sudah. Kan manusia itu kan kembali ke sifat dasarnya bersosialisasi. Ya sama seperti pariwisata kan. Orang kan mau salaman gitu kan. Ketemu orang baru. Mau ketemu orang gitu kan. Kalaupun boleh salaman kan gini ya. Saya bilang gini, salaman tuh boleh, bukan nggak boleh. Tapi setelah itu cuci tangan gitu. Iya kan? Jadi boleh salaman. Kan berjarak, tetap salaman kan masih berjarak 1 meter kan. Tapi cuci tangan. Jadi kalau salaman terus cuci tangan ya gitu. Betul. Tapi istilahnya orang ketemu langsung itu kan kepuasan batinnya. Kan mau ngomong langsung itu mungkin kepuasan batin ngomong langsung 15 menit itu nggak bisa didapat dengan 5 jam webinar itu nggak dapat tuh. Kira-kira karena ada jarak ya Pak ya. Ada jarak. Ini kan melihat orangnya gitu. Dan kalau kita bicara pariwisata, ekonomi nggak akan bergerak. Ekonomi pariwisata tanpa manusia yang datang gitu kan. Interaksi tanpa interaksi. Jadi no tourism without travel. Nggak ada pariwisata. Itu apa? No tourism without travel and tourism without travel. Tidak ada pariwisata tanpa perjalanan. Karena inti pariwisata adalah orang yang berjalan. Terus kalau nggak ada orang yang berjalan, siapa yang beli batik? Coba tanya sekarang waktu sebelum itu saya tanya sama ke Beringharjo. Saya tanya sama yang jual batik di Beringharjo. Ibu-ibu, bapak-bapak yang jual batik, pertanyaan saya begini. Yang beli batik di sini orang Jogja apa tamu? Itu tamu. Mana ada orang Jogja? Mana ada orang Jogja beli batik? Yang beli dagadu juga. Iya, semua jawab tamu. Jadi nggak mungkin orang Jogja beli. Mungkin orang Jogja beli batik setahun sekali. Nggak mungkin tiap hari. Jadi semua tamu. Jadi begitu nggak ada tamu, nggak ada pendapatan. Jadi collab juga semua ya. Jadi
Jadi itu real sekali pariwisata itu penggerak ekonomi yang langsung cepat gitu kan. Itu tamu datang dia belanjakan, ya kan. Jadi kalau orang Jakarta beli batik Jogja, istilahnya tidak datang ke sini ya bisa aja kan beli online gitu kan, bisa kan? Iya. Bisa, orang Jakarta beli online bisa. Tidak berwisata, tidak ke Jogja beli batik online itu bukan pariwisata. Ya. Tapi perdagangan biasa. Ya, itu perdagangan. Tapi kalau dia ke sini itu baru pariwisata. Karena dia tidak hanya beli batik, dia minum cendol, dia nginap, dia apa, itu uangnya akan beredar kemana-mana. Itulah. Jadi harus cepat kita yakinkan supaya perjalanan ini hidup kembali. Itu. Nih Pak, terakhir Pak. Ya. Bagaimana Pak Tasbir melihat pariwisata Yogyakarta ke depannya Pak? Sekarang kan ada namanya jalur selatan. Nah, seperti apa kira-kira Pak prediksi Pak Tasbir tentang pariwisata di Yogyakarta? Ya, pariwisata ke Jogja ke depan ini luar biasa. Saya bulan lalu diminta bicara di airport di di Kulon Progo. Kita diskusi juga bicara beberapa kali saya bicara soal itu juga. Memang sekarang dengan adanya airport besar itu, airport terbesar di pantai selatan Jawa ini, ya, yang luar biasa, yang kebanggaan kita. Nah ini benar-benar akan menjadi penggerak pariwisata ke depan, ya. Kemudian akses yang sangat terbuka. Sebentar lagi tol Jogja Solo, sebentar lagi tol Jogja Semarang, Jogja Ambarawa, tembus Semarang dan sebagainya. Jogja sangat terbuka ini. Jadi di pariwisata luar biasa ini kalau bisa digerakkan. Jadi sekarang pekerjaan rumah yang besar ini kita harus cepat menata, cepat SDM-nya juga kembali tadi, masyarakatnya cepat, kemudian produk-produk apa yang mau kita jual ini apa, yang baru-baru apa. Dengan adanya bandara internasional, orang dari Eropa, Amerika bisa langsung ke Jogja, terbang sekian puluh jam nggak masalah, ya kan? Karena memang airport kita juga sudah mampu melayani itu. Jadi apa produk yang kita jual itu apa? Jadi mungkin di kawasan selatan kita perlu ada satu kawasan wisata yang memang kelas atas, yang bisa untuk orang-orang yang mampu bayar 15-20 juta semalam itu ada tempatnya. Dia orang kaya punya uang tapi mana produknya? Ya kalau kita cuma jualan seperti biasa, ya nggak dapat duit gede itu, bos-bos itu. Yang sekarang dia kalau ke Bali mungkin nginap di Nusa Dua, nginap di mana-mana itu. Jadi dengan adanya airport yang besar, terbuka dan sangat internasional, mesti ada tempat juga yang tamu-tamu kelas atas yang bisa menikmati wisata di sini, ya kan? Terutama Gunung Kidul, cliffnya luar biasa itu. Di mana-mana di negara-negara maju itu jualan tebing luar biasa itu, duit besar semua itu. Tebing-tebing yang dibikin hotel. Ya, kita lihat di Eropa di mana-mana itu jualan tebing itu luar biasa. Nah, kita juga harus jual tebing cepat tuh, tebing selatan itu. Dengan uang besar. Jadi kedepannya nanti selatan itu akan ya, ada JGLS ya. Jadi akses itu akan semakin terbuka. Tapi sekarang pertanyaan kita, bagaimana kemampuan kita dan kecepatan kita untuk menarik wisatawan yang kelas atas, yang daya belinya tinggi, yang spendingnya besar gitu loh. Nah itu juga harus dipikirkan segera itu. Jangan cuma fasilitas ada tapi nggak banyak itu nanti jadi orang-orang yang kelas atas sudah bisa kita urusi gitu. Di samping yang lain-lain. Jadi ini harus diimbangi dengan infrastruktur jalan sudah oke. SDM Pak ya. SDM, nah itu salah satu juga SDM, masyarakatnya siap dan lain sebagainya. Jadi keamanan tadi Pak ya. Ya, termasuk keamanan. Jadi prospeknya ke depan ini saya kira cukup menjanjikan lah. Menjanjikan. Ya, artinya pariwisata Jogja kan provinsi yang tidak punya industri besar. Kita nggak punya pabrik-pabrik besar di sini, lahan kita terbatas, kita nggak punya pertanian yang luas. Benar-benar Jogja ini hidupnya dari sektor jasa. Jogja ini jasa Pak ya? Iya, ya pariwisata, pendidikan, basisnya budaya. Ya tentu saja dengan produk-produk industri kecil kita ya, kerajinan dan lain sebagainya itu kan, itu pendukungnya kan. Jadi sekarang kita bicara pendidikan. Pendidikan persaingannya banyak sekali. Dulu semua orang
ke Jogja untuk sekolah. Kuliah di Jogja, Untuk orang kuliah. tuanya Jogja, anaknya mau ke sini. Tapi sekarang kan enggak lagi. Malang punya, Solo punya, semua tetangga udah punya kampus besar-besar. Jadi persaingan semakin ketat. Ya kan? Persaingan semakin ketat. Jadi harus diimbangin. Jadi pariwisatanya juga harus di-push benar-benar nih ya. Jadi makin banyak buka kampus di luar ya, makin pendidikan juga akan banyak persaingannya. Ya, yang pendidikan masih bisa disaingi, tapi pariwisata nggak bisa disaingi, ya kan? Karena itu khas. Karena Borobudur, Prambanan Hanya ada di Jogja. nggak bisa diangkat, harus ke sini, ya kan? Kalau belajar kedokteran nggak di Jogja, bisa tempat lain. Itu Tapi ibaratnya lihat, berkah ya, Pak, ya, bagi Jogja. tapi lihat Borobudur, lihat Prambanan nggak ada tempat lain. Iya. Gitu. Nah, kira-kira itu. Jadi itulah kehebatannya pariwisata, nggak bisa diangkat, nggak bisa diduplikasi, nggak Iya. bisa dibawa pergi. Nah, makanya kita diuntungkan, ya kan? Iya. Kalau mau lihat keraton, mau lihat Malioboro harus ke sini, mau pantai ya di sini, Merapi ya ke sini, kira-kira gitu. Terima kasih Pak Tasbir. Itu tadi pemirsa perbincangan singkat kita tentang pariwisata bersama Pak Tasbir. Oke, sampai jumpa di acara Imaji selanjutnya. Sampai jumpa. Oh gini ya. Oke, Pak.